Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Tania Anjeta dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya ingin menjelaskan metodologi penelitian secara komprehensif dan sistematis. Metodologi penelitian. Apa sih itu metodologi penelitian? Metodologi penelitian adalah ilmu yang mempelajari metode atau cara penelitian. Nah, ada 4 macam metode penelitian, yaitu metode filosofi, metode deskriptif, metode historis, dan metode eksperimen. Nah, metode filosofi itu adalah penelitian yang dilakukan melalui perenungan dan pemikiran yang mendalam, terarah, dan mendasar. Data-data yang digunakan bersifat kualitatif, sehingga pemecahan masalahnya bersifat a priori. Nah, kalau metode deskriptif itu prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan keadaan objek pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya. Kemudian dianalisis dan diimplementasikan, bentuknya berupa survei, studi kolerasi, dan studi pengembangan. Sedangkan metode historis, yaitu pemecahan masalah menggunakan data-data masa lalu. Hasilnya digunakan untuk memahami kejadian sekarang atau memprediksi keadaan yang akan datang. Sedangkan metode eksperimen yaitu cara-cara untuk mengungkapkan hubungan sebab akibat dua variabel atau lebih melalui percobaan secara cermat. Metode ilmiah. Secara umum, metode ilmiah dimulai dengan mengidentifikasi masalah. Nah, setelah masalah teridentifikasi, kemudian merumuskan hipotesis. Kebenaran hipotesis ini kemudian diuji dengan mengumpulkan data dari objek yang diteliti. Kemudian data tersebut dianalisis. Berdasarkan hasil analisis, kemudian dibuat suatu kesimpulan. Apakah menerima hipotesis atau menolak? Logika induktif. Logika induktif ini adalah penarikan konklusi berasal dari masalah yang bersifat spesifik dan telah diakui oleh valid secara ilmiah yang dijadikan sebagai sebuah konklusi yang bersifat umum. Contohnya yaitu misal mobil dapat bergerak karena ada mesin, motor dapat bergerak karena ada mesin, kereta juga dapat bergerak karena ada mesin, pesawat dapat bergerak karena ada mesin. Berarti dapat diambil kesimpulan bahwa kendaraan dapat bergerak karena adanya suatu mesin. Sedangkan logika deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang diperoleh dari masalah-masalah yang sudah umum, terus menjadi sebuah konklusi yang ruang lingkupnya menjadi spesifik atau individu. Contohnya yaitu semua siswa SMA X perlu nilai untuk bisa lulus. Lia adalah siswa SMA X. Jadi kesimpulannya adalah Lia perlu nilai untuk lulus dari SMA X. Selanjutnya, masalah penelitian. Masalah penelitian itu adalah suatu kesenjangan yang terjadi, relevan, dan terdokumentasi yang pemecahan atau alternatif pemecahannya memerlukan penelitian. Nah, masalah penelitian dapat dinyatakan dalam dua bentuk kalimat, yaitu pertama kalimat tanya dan kalimat tujuan. Contoh kalimat tanya misalnya, berapa jumlah wanita dan pria di dalam suatu kelas. Sedangkan untuk kalimat tujuan contohnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara jenis kelamin dengan tingkat pendidikan. Selanjutnya, menemukan masalah penelitian. Yang pertama yaitu kita tentukan dulu satu topiknya. Terus yang kedua yaitu diuraikan topik tersebut dalam bentuk pernyataan. Yang ketiga, pilih satu dari topik tersebut. Yang keempat, kita evaluasi. Nah, untuk mengevaluasi itu ada 5 karakteristik, yaitu harus menarik, bermanfaat, terus baru, dapat dilaksanakan, dan tidak melanggar etika. Jenis penelitian yaitu ada penelitian deskripsi, penelitian kolerasi, dan penelitian eksperimen. Penelitian deskripsi yaitu penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejernih mungkin, tanpa ada perlakuan objek yang diteliti. Kalau penelitian kolerasi yaitu penelitian yang melihat hubungan antara beberapa variabel sebagaimana adanya tanpa perlakuan. Yang ketiga yaitu ada penelitian eksperimen. Penelitian yang dapat memberikan penjelasan alasan mengapa hubungan sebab akibat dapat diketahui karena peneliti melakukan perlakuan terhadap objek. Selanjutnya, merumuskan judul penelitian.
Nah, kalau mau merumuskan judul penelitiannya itu harus singkat, padat, dan deskriptif. Seringkali judul dinyatakan dalam bentuk hubungan fungsional antara variabel bebas dan terikat. Terus pilih judul yang informatif dan menarik. Nah, judul yang efektif dapat menarik pembaca untuk menyukai proposal tersebut. Perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kuantitatif pertama, mengukur fakta yang objektif, terfokus pada variabel-variabel. Reliabilitas adalah kunci dari kuantitatif. Terus bebas nilai, tidak tergantung pada konteks, terdiri atas kasus atau subjek yang banyak, menggunakan statistik. Terus peneliti tidak memihak. Nah, sedangkan penelitian kualitatif yaitu mengkonstruksi realitas sosial dan makna budaya, berfokus pada proses dan peristiwa. Keaslian merupakan kunci, tidak bebas nilai, tergantung pada situasi atau konteks, terdiri atas beberapa kasus atau subjek, bersifat analisis dan peneliti memihak. Selanjutnya landasan teori. Landasan teori itu pertama usahakan pustaka terbaru, relevan, dan asli dari jurnal ilmiah. Uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasar penelitian yang akan dilakukan. Terus tinjauan pustaka menguraikan teori, temuan, dan bahan lain yang diperoleh dari acuan yang dijadikan landasan untuk penelitian yang diusulkan. Uraian tinjauan pustaka menjadi landasan untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Tinjauan pustaka mengacu pada daftar pustaka. Manfaat landasan teori yaitu satu, memperdalam pengetahuan tentang bidang yang diteliti. Yang kedua, mengetahui hasil penelitian yang berhubungan yang sudah pernah dilaksanakan. Yang ketiga, memperjelas masalah penelitian. Selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis adalah suatu pernyataan sementara yang harus dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan uji statistik yang sesuai. Bentuk hipotesis ada dua, yaitu hipotesis one tail, satu sisi atau satu arah. Yang kedua yaitu hipotesis two tail, dua sisi atau dua arah. Kalau hipotesis one tail yaitu hipotesis yang dinyatakan dengan jelas arah hubungan atau perbedaan nilai atau tingkat. Sedangkan hipotesis two tail atau dua sisi, hipotesis itu dinyatakan dengan tidak ada arah hubungan atau tidak ada perbedaan nilai atau tingkat. Nah, selanjutnya itu dalam statistik dan penelitian terdapat dua macam hipotesis, yaitu hipotesis nol dan alternatif. Nah, dalam statistik, hipotesis nol diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik, atau tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Dengan demikian, hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol, karena memang peneliti tidak mengharapkan adanya perbedaan data populasi dengan sampel. Sedangkan hipotesis alternatif lawannya dari hipotesis nol, yaitu adanya perbedaan antara data populasi dengan data sampel. Nah, kalau dalam penelitian, hipotesis nol itu menyatakan tidak ada. Pertama, tidak ada hubungan antara satu variabel dengan variabel lain, tidak ada perbedaan antara satu variabel atau lebih pada populasi atau sampel yang berbeda. Yang ketiga, tidak adanya perbedaan antara yang diharapkan dengan kenyataan pada satu variabel atau lebih untuk populasi atau sampel yang sama. Sedangkan untuk hipotesis alternatifnya itu menyatakan adanya perbedaan atau hubungan. Selanjutnya, bentuk rumusan hipotesis. Bentuk rumusan hipotesis itu ada 4. Hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif, hipotesis hubungan atau asosiatif. Yang selanjutnya adalah hipotesis kausal atau sebab akibat. Hipotesis deskriptif itu dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri, tidak membuat perbandingan atau hubungan. Kalau hipotesis komparatif yaitu pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam suatu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Kalau hipotesis hubungan atau asosiatif yaitu suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Sedangkan hipotesis kausal yaitu atau sebab akibat suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang pengaruh dua variabel atau lebih. Desain penelitian yaitu rancangan penelitian yang menjelaskan berbagai cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Nah, rancangan penelitian itu didefinisikan sebagai kerangka kerja metode
dan teknik yang dipilih oleh seorang peneliti untuk menggabungkan berbagai komponen penelitian dengan cara yang cukup logis sehingga masalah penelitian ditangani secara efisien. Rancangan penelitian juga dapat meminimkan bias dalam data dan meningkatkan kepercayaan pada informasi penelitian yang dikumpulkan dan dianalisis. Selanjutnya yaitu definisi operasional, yaitu cara mengukur variabel dengan menggunakan berbagai skala. Nah, macam-macam skala pengukuran yaitu skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Skala nominal itu skala pengukuran yang paling sederhana. Data ditetapkan atas dasar proses penggolongan. Datanya bersifat membedakan. Angka-angka yang digunakan hanyalah sebagai kategori dan tidak mempunyai makna dan tidak bisa digunakan untuk perhitungan secara matematis. Misalnya ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Selanjutnya skala ordinal. Skala ordinal ini didasarkan pada ranking. Nah, rankingnya ini hanya dipertimbangkan untuk urutan objek dari hasil yang paling besar sampai yang paling kecil atau dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah. Selanjutnya skala interval atau skala Likert yaitu digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena. Nah, dengan skala Likert, variabel dijabarkan sebagai indikator. Kemudian indikator dijadikan item-item pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Selanjutnya yaitu skala rasio. Skala rasio itu hampir sama dengan skala interval, yang membedakannya hanyalah skala rasio memiliki nilai 0 mutlak dan jarak yang sama sedangkan interval tidak. Selanjutnya populasi dan sampel. Populasi yaitu wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi. Selanjutnya yaitu ada teknik sampling. Teknik sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang bertujuan untuk menentukan sampel yang dapat mewakili populasi. Jenis teknik pengambilan sampel yaitu ada dua, probability sampling dan non-probability sampling. Kalau probability sampling yaitu teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Sedangkan kalau non-probability sampling itu pengambilan sampel yang dilakukan sedemikian rupa sehingga setiap anggota populasi tidak memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Selanjutnya yaitu ada probability sampling. Di sini ada 4 macam sampling, yaitu yang pertama adalah simple random sampling. Simple random sampling dikatakan simple atau sederhana karena pengambilan sampel populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam populasi itu. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Yang kedua yaitu ada proportionate stratified random sampling. Itu yaitu teknik yang digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Suatu organisasi yang mempunyai pegawai dari latar belakang pendidikan atau populasi pegawai itu berstrata. Yang ketiga yaitu ada disproportionate stratified random sampling, yaitu teknik yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi strata tetapi kurang proporsional. Yang keempat ada cluster sampling atau area sampling, teknik yang digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Selanjutnya ada non-probability sampling. Non-probability sampling yang pertama itu ada sampling sistematis, yaitu teknik yang menentukan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Yang kedua, sampling kuota. Sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Yang ketiga ada sampling aksidental, yaitu teknik yang untuk menentukan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Bila dipandang orang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Yang keempat ada sampling purpose. Teknik penentukan
penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang disiplin pegawai, maka sampel yang dipilih adalah orang yang ahli dalam bidang kepegawaian saja. Yang kelima ada sampling jenuh. Teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Terus yang terakhir ada snowball sampling, yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak, ibarat bola salju yang menggelinding, makin lama semakin besar. Pada penelitian kualitatif banyak menggunakan sampel purpose dan snowball. Analisis data. Dalam penelitian, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data yaitu pertama, mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis respondennya. Yang kedua, mentabulasi data berdasarkan variabel dan seluruh responden. Yang ketiga, menyajikan data tiap variabel yang diteliti. Yang keempat, melakukan perhitungan untuk menjawab perumusan masalah. Dan yang kelima, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Nah, untuk penelitian yang tidak merumuskan hipotesis, langkah terakhir tidak dilakukan. Jadi, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan itu tidak perlu dilakukan. Teknis analisis dalam data penelitian menggunakan statistik terdapat dua macam, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Perbedaan statistik inferensial dan statistik deskriptif. Kalau statistik deskriptif itu bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik data, sedangkan kalau statistik inferensial itu bertujuan untuk mengambil kesimpulan untuk populasi dengan menganalisis sampel. Statistik deskriptif itu biasanya hanya disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Statistik uji yang digunakan pun terbilang sederhana seperti rata-rata, varians, dan lain-lain. Sedangkan kalau statistik inferensial itu statistik yang digunakan sudah tergolong sangat rumit. Tidak semua orang mampu menggunakan statistik inferensial, sehingga dibutuhkan keseriusan dan pembelajaran khusus sebelum menggunakannya. Statistik inferensial itu kan dibedakan menjadi dua, yaitu statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Kalau statistik parametrik itu ilmu yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, yaitu apakah data menyebar normal atau tidak. Pada umumnya, jika data tidak menyebar normal, maka data harus dikerjakan dengan metode statistika non-parametrik, atau setidaknya dilakukan transformasi agar data mengikuti sebaran normal, sehingga bisa dikerjakan dengan statistika parametrik. Contohnya metode statistik parametrik yaitu uji Z 1 atau 2 sampel, uji T 1 atau 2 sampel, korelasi persen, perancangan percobaan, dan lain-lain. Sedangkan statistika non-parametrik yaitu statistika bebas sebaran, tidak mensyaratkan bentuk sebaran parametrik populasi baik normal atau tidak. Statistika non-parametrik juga biasanya digunakan untuk melakukan analisis pada data berjenis nominal atau ordinal. Data berjenis nominal dan ordinal tidak menyebar normal. Contohnya yaitu binominal test, chi-square test, median test, dan fragment test, dan lain-lain. Singkatnya, perbedaannya kalau datanya memiliki sebaran atau distribusi normal, maka digunakan statistika parametrik. Kalau data tidak memiliki sebaran normal, maka digunakan statistika non-parametrik. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.